itu ajaran ini tidak disampaikan atau kurang disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang dia mendakwakan dirinya Islam, mukmin, baik dia sebagai penjabat dan juga sebagai dosen dan sebagainya. Karena ilmu tasawuf ini mudah kalau kita berkemauan. Mudahnya pertama adalah kasat. Kasat itu gerak kemauan kita, bergerak kemauan untuk melatih ilmu yang kita peroleh, melatih memperbagus ilmu yang kita peroleh. Ini maksudnya ilmu keagamaan ini, agar supaya dahir kita dapat beramal saleh. Kita melatih ilmu supaya dahir kita dapat beramal saleh, amal yang baik, yang bermanfaat, baik dalam segi ibadah dan juga muamalah, hubungan kita sama kita, dan batin kita dapat berakhlak yang mulia. Jadi kalau dahir kita dapat beramal saleh, batin kita dapat berakhlak yang mulia. Ini adalah merupakan tuntutan daripada ilmu, tuntutan daripada akidah. Kita mengetahui hukum, syarak, perintah dan larangan. Kita dapat mengetahui sifat-sifat nafsu yang jelek dan yang baik. Jadi kita harus dapat melatih, memperbagus ilmu itu agar dahir kita dapat beramal saleh, batin kita dapat berakhlak yang mulia. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kita harus berkasat, berkemauan untuk memperkenankan seruan hukum sampai ke dalam batin kita. Umpamanya kita diperintahkan oleh Allah, kita salat, hukum wajib. Jadi hukum wajib itu, ini perintah Allah wajib, harus sampai kepada batin kita, mengakui wajibnya perintah itu. Atau ini pekerjaan ini haram, dilarang oleh Allah. Harus hukum haram ini sampai kita akui, sampai kepada batin kita. Jadi memperkenankan hukum syara sampai kepada batin kita, ini harus kita latih. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh artinya rasa malas atau lesu. Itu harus kita masukkan kebenaran hukum dalam batin kita. Dan ketiga, kita harus berkasat, berkemauan supaya kita dapat menyeberang ke dalam laut panah dengan tajalli keberadaan Allah. Kita dapat menyeberang kepada ahadi zat. Yang ketiga, ini yang dimaksud dengan hakikat, menyeberang ke laut panah dengan tajalli keberadaan Allah. Kemana kita menyeberang? Kepada ahadi zat. Ini apa makna maksudnya? Di waktu kita melihat perbuatan Allah, hilang perbuatan kita, panah perbuatan kita. Di waktu kita melihat sifat Allah, hilang sifat kita. Di waktu kita melihat wujud Allah, hilang wujud kita. Jadi panah artinya
kita tidak melihat lagi perbuatan kita, fana di waktu kita menyaksikan perbuatan Allah. Karena sesuai dengan keimanan akidah kita bahwa yang maujud ini adalah bekas daripada perbuatan Allah. Yang maujud ini baik kita dan juga gerak diam kita ini bekas daripada perbuatan Allah. Bekas daripada perbuatan Allah. Gerak diam kita bekas daripada diri kita, tubuh kita bekas daripada perbuatan Allah. Jadi kita tidak melihat bahwa itu datang dari kita. Itu datang dari Allah, dari perbuatan Allah. Hilang. Itu maknanya menyeberang kepada laut fana. Fana perbuatan kita dalam perbuatan Allah, sifat kita dalam sifat Allah, wujud kita dalam wujud Allah. Jadi yang demikian itu dikatakan hakikat. Apa namanya? Yang ada Allah semata, ahadidah. Yang ada Allah semata. Bahwa kita harus berkeyakinan wujud kita ini limpahan daripada wujud Allah, limpahan daripada wujud Allah. Bahwa keberadaan kita ini limpahan daripada wujud Allah. Dalam istilah lain supaya mudah memahami, bayang, apa namanya? Bayang yang tidak mempunyai wujud. Bayang itu wujudnya kepada orang yang punya bayang. Tidak ada wujudnya itu pada bayang. Bayang itu wujudnya kepada orang yang punya bayang. Umpamanya bayang kayu. Bayang itu wujudnya kepada kayu, tidak pada bayang itu. Bayang itu tidak ada wujud. Begitulah alam semesta, diri kita dan perbuatan diri sama sekali itu adalah merupakan bayang. Jadi yang ada hanya Allah semata-mata. Ahadidah. Jadi menyeberang ke dalam laut fana kepada ahadidah. Jadi yang Allah semata-mata itu tidak dapat diperdapat oleh akal, tidak dapat diperdapat oleh ilmu. Jadi kita lemah untuk memperdapatnya. Hadidat, zat semata-mata itu. Cuma kita mengimani bahwa zat itu ada. Zat itu ada. Keberadaan zat itu meliputi bagi sekalian yang mewujud. Dan zat itu hanya satu, tidak dua, hanya satu, dan tidak banyak, dan tidak serupa dengan lainnya. Tidak serupa dengan lainnya. Makanya itu hakul yakin yang datang pada diri kita, maka barulah kita terlihat hati kita menerima seperti itu, bahwa perbuatan Allah itu ada pada gerak diam kita. Tidak ada yang memperbuat pada hakikat melainkan Allah. Tidak ada yang berkemauan pada hakikat melainkan hilang pandangan. Itu untuk apa? Untuk membersihkan kesyirikan. Jadi hakikat ini untuk membersihkan kesyirikan. Jangan kita menduakan Allah dengan diri kita. Jangan kita menduakan Allah dengan diri kita. Berarti Allah itu esa. Walaupun ada diri kita, diri kita ini tidak mempunyai wujud. Dikatakanlah wahdatul wujud yang benar. Jangan nanti bersatu pula wujud kita dengan wujud Allah, itu tidak. Begitu wujud Allah terlihat, hilang yang lain termasuk kita. Untuk menghilangkan anania atau wujud diri, agar supaya
kita tidak berpisah-pisah dengan Allah. Kita menganggap bahwa kita dan lain kita sama-sama berhajat kepada Allah. Tidak kita merasa lebih dari lainnya, bahwa kita sebagai miliknya, sebagai makhluknya, dan juga yang lainnya sebagai miliknya, makhluknya, dan hambanya. Jadi kesimpulan, kalau ada kasat kita 3 perkara tadi, berarti kita ini sudah betul tasawuf, sufi ya. Jadi ini kita harus dapat melatih ilmu, baik akidah, keimanan kita, atau hukum syara, atau akhlak tasawuf ini, agar supaya zahir kita dapat melakukan amal-amal yang baik, batin kita bisa berakhlak yang mulia. Kemudian kita dapat memasukkan hukum yang telah menjadi hukum syara, itu hukum taklif, ke dalam batin kita, agar zahir amal-amal saleh itu terus menerus. Zahirnya bukan sewaktu-waktu, tapi bisa zahir dengan jalan istiqamah. Kemudian kita dapat menyeberang ke dalam panah. Makna menyeberang ke laut panah ini, begitu terlihat Allah, hilang lainnya. Nah, ini maksudnya. Karena kita yakin bahwa sekalian yang wujud ini bekas perbuatan Allah, dari kemauan Allah. Sudah ada di dalam maklum ilmunya, maka adanya seperti yang ada, hanya ada Allah. Jadi itu hakikat sebenarnya tempat istirahat. Tempat apa ya? Nah, karena pada waktu itu akal tidak berfungsi lagi. Akal, jadi kalau masih berfungsi akal, banyak itu keinginan-keinginan. Jadi akal ada fungsi lagi. Maka kembali kepada Allah. Jadi kita bisa bertawakal, kita bisa tafwid, kita bisa taslim, bisa sikah. Maka penyebab adanya ilmu hakikat ini, Allah memerintahkan kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan di atas Allah hendak bertawakallah orang yang beriman. Ini maksudnya. Artinya tawakal ini menyerahkan urusan kepada orang yang punya urusan. Ini telah disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, ya Muhammad, ay Muhammad, laisa laka fil amri syai', innal amra kullahu lillah. Tidak bagimu Muhammad urusan. Urusan dirimu bukan urusanmu. Urusan dirimu urusan saya. Urusan dirimu laisa laka fil amri syai'. Tidak ada bagimu urusan. Urusan itu urusanmu, urusan saya. Jadi kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, dengan kita dapat yaitu berhakikat fana pada afal. Tapi kalau kita masih melihat ada perbuatan kita, ada daya upaya kita bertawakal, itu tidak benar. Waktu kita bertawakal tidak ada daya upaya, perbuatan yang zahir dari kita. Jadi karena inilah sebenarnya negara kita ini kalau dilihat kepada undang-undang dasarnya bagus. Ketuhanan yang Maha Esa ini maknanya tidak diserikatkan Allah itu dengan diri kita. Betul, kita kembali kepada kita tidak terlihat lagi kita pangkat, jabatan, kemampuan, ilmu, pengetahuan, harta benda kita. Cuma Allah dengan tidak terlihat, Allah mensuruh zahirkan kepada kita dapat menjadikan manusia yang adil, lebih beradab, sebagai contoh suri teladan yang baik. Jadi makanya Allah mengutus Muhammad untuk menjadi contoh suri teladan yang baik. Kita dapat mengikutnya supaya kita dekat dengan Allah, dan Allah mudah membantu kita dalam segala urusan kita. Tapi juga dalam hal ini, kalau kita melihat perkembangan bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa ini, pemahaman ketuhanan yang Maha Esa ini barangkali
belum dapat dihayati, dipahami dengan baik oleh negarawan kita. Dan supaya kita dapat zahir untuk menjadi contoh manusia adil beradab, Muhammad ni belum dapat terlihat lagi bagi pemimpin kita. Ini sebenarnya tugas kita semua. Saya kadang-kadang heran dan ketawa juga saya. Heran ada, ketawa ada, sedih ada. Maknanya seolah-olah saya sangat perlu kepada camat, sangat perlu saya camat hadir, sangat perlu saya kepada Koramil. Padahal tujuan saya tidak, supaya camat-camat Koramil ni dapat paham, dapat mengamalkan. Karena itu semua untuk dirinya, untuk diri. Jadi kalau penjabat-penjabat ini sudah dia amalnya baik, akhlaknya baik, dan dia dapat mendahirkan ketuhanan yang Maha Esa ini pada dirinya dan alam semesta tidak terlihat, itu mudah urusannya. Dalam menjalankan tugas-tugas atau di dalam melaksanakan pekerjaan mereka hari-hari. Berarti Allah yang membantu. Jadi kalau kita kembalikan pada akal kita, nafsu kita, itu tidak mudah untuk tercapai. Ini seperti kata Tengku Araji tadi, dia di dalam melaksanakan naik haji, untuk haji, selalu berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berabitah, berwasilah, jadi Allah memudahkan urusan kita semua. Di barangkali inilah kita perlu kita tingkatkan hikmah kebijakan dalam berdakwah ini, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita perlu berada dalam kamul, tempat yang hina, dengan makna supaya perkataan kita, perbuatan kita ikhlas, supaya cepat dapat diterima oleh orang lain. Samping itu, bahwa kita dapat melihat kelebihan-kelebihan orang, hak orang, melupakan kelebihan kita, hak kita, supaya kita bisa nyambung, supaya kita menyambung. Tapi kalau kita umpamanya melihat kelebihan kita, hak kita, tidak melihat hak orang, kelebihan orang, maka kita tidak ada nyambung dengan orang. Jadi kita tingkatkan semua, yaitu dakwah ini pada semua kita. Tapi yang pertama harus kita dakwahkan diri kita dulu. Kita dakwahkan diri, ini dakwahkan diri kita. Bila mana diri kita ini sudah bagus dengan sendirinya, maka kita orang ini dapat kita dakwahkan. Bagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, peliharalah oleh kamu dirimu. Jadi berarti diri kita bukan kita, diri kita. Hai orang yang beriman, pelihara olehmu dirimu. Jadi berarti diri kita bukan kita. Yang kita itu mana? Yang kita ini itulah iman. Jadi katakan orang yang beriman, orang yang bersama Allah, orang yang bersama Allah itulah yang dapat memperbaiki dirinya. Tapi kalau dia itu bersama pangkatnya, tidak bisa untuk memperbaiki dirinya. Kalau dia itu berserta jabatannya, dia tidak dapat memperbaiki dirinya. Apalagi kalau dia bersama anaknya atau bersama istrinya, tidak ada wujud waham. Artinya wujud selain Allah itu dikatakan wujud waham. Tidak ada lagi di dalam batinnya wujud waham. Hawa, keinginan selain Allah tidak ada dalam batinnya. Dia hanya keinginan Allah, supaya dekat dengan Allah. Jadi orang yang beriman itu orang yang selalu dekat dengan Allah. Orang yang selalu dekat dengan Allah itulah orang yang dapat memperbaiki dirinya. Artinya memperbaiki perbuatan diri, sifat diri, akhlak diri, kemauan diri, hubungan diri dengan lainnya, bisa berkasih sayang.
Ini mana ya? Jadi yang pertama, bagaimana kita supaya bisa dekat dengan Allah ini, apa namanya? Yang kita usahakan bagaimana supaya kita dapat dekat dengan Allah, baru kita bisa memperbaiki diri kita, dan baru kita bisa memperbaiki orang lain. Tapi kalau kita belum bisa dekat dengan Allah, kita tidak bisa memperbaiki diri kita. Jadi diri, adakah Anda tahu diri? Diri ini tubuh dan nyawa kita ini diri. Tubuh dan nyawa kita diri. Jadi oleh karena itu, kehendak tubuh ini bisa baik kalau kita bersama dengan Allah. Kemauan nyawa bisa baik kalau kita bersama dengan Allah. Jadi bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Allah? Inilah katanya ulama-ulama tasawuf, kahabada tarikatus sufiyah tahdi ila martabatil aliyah. Alangkah baiknya tarekat sufi, sebab itu bisa membawa kita kepada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi, martabat ihsan, orang yang bisa bersama Allah. Jadi tarekat. Jadi tarekat ini itu senantiasa istiqamah hati kita, berjalan berkemauan untuk dekat dengan Allah. Jadi itu maknanya, kalau orang selalu istiqamah dirinya berjalan dekat dengan Allah, itu makna terikat. Jadi itu bisa membawa dia kepada martabat yang tinggi. Jadi kalau kita lihat dalam kitab apa ada martabat yang tinggi, bisa dia wara, bisa dia zuhud, bisa dia berakhlak bagus, dan puncaknya bisa dia bermakrifat tauhid irfani, artinya sampai kepada hadijat safana, ya, kepada hadijat. Jadi mudah-mudahan kalau ada dalam satu negeri atau kampung orang-orang yang paham kepada jalan tauhid sufi ini, berarti kampung itu datangkan keberkahan. Jadi mudah-mudahan nantinya di Banda Aceh ada nggak berapa orang, di Melabuh ada, di Cahaya ada, teman. Tapi kalau seperti pendapat dari Bapak Dokter tadi, kita harus dapat menguasai politik. Jadi ini sulit, bro. Ini agak sulit. Sebab politik tasawuf ini politik untuk mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan syaitan. Mengalahkan hawa nafsu dan mengalahkan syaitan. Jadi untuk mengalahkan hawa nafsu ini, keinginan kita kepada selain Allah ini harus dihilangkan dengan cahaya Allah. Baru hilang pengaruh hawa, pengaruh syaitan ini kita harus dapat menghilangkan wujud diri kita. Mana wujud diri kita ini sifat-sifat kekalkiahan kita, kemakhlukan kita. Jadi sifat-sifat kemakhlukan kita, tubuh kita ini makhluk, ciptakan oleh Allah. Nyawa kita diciptakan Allah, dihilangkan dong. Jadi sama dengan telah hilang nafsu. Kalau tidak ada lagi sifat-sifat kemakhlukan dan sifat-sifat nyawa kita ini baik-baiknya, dan juga sifat mati, nafsu itu hilang. Jadi tidak ada jalan syaitan untuk mempengaruhi kita. Jadi jalan syaitan mempengaruhi kita karena masih ada nafsu. Jadi kalau tidak ada nafsu, jadi apa Bu? Nafsu itu hilang selalu. Bagaimana saya berkeluarga? Kalau lucu doh. Saya makan minum. Gimana itu Bu? Ini begini. Itu kan sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Cuma bagi orang tasawuf, dia mengambil dunia ini ya menurut
yang dibolehkan oleh agama, yang dibolehkan oleh agama, berarti itu tidak dikira nafsu amarah, itu dikira nafsu mutmainnah. Yang tidak dibolehkan agama itu adalah nafsu yang jelek, tapi yang dibolehkan oleh agama itu tidak dikira nafsu jelek, nafsu yang baik. Barangkali demikianlah supaya dapat Anda ya melatihlah supaya Anda bisa dahir Anda beramal saleh, batin Anda berakhlak yang mulia, supaya hukum itu bisa masuk ke dalam batin Anda, dan supaya Anda bisa menyeberang ke dalam laut fana dengan tajalli. Maknanya bagaimana menyeberang laut fana, Bu? Dengan tajalli begini, batin kita itu di waktu kita berkasat berkemauan kepada Allah untuk mendapatkan hakikat, makanya di dalam hati kita ini sangkutan hati, artinya di dalam istilah maklufat yang dijinakkan oleh hati, kebiasaan. Pertama anak, kedua keluarga, ketiga teman, keempat pekerjaan, kelima tempat kita tinggal. Itu selalu datang ke dalam hati kita, selalu datang dalam ingatan kita. Itu yang lima ini terus dia datang. Jadi berkat kasat kemauan kita untuk mendapatkan hakikat, untuk mendapatkan syahaya Allah dengan tajalli, itu maknanya tajalli sifat-sifat kebaikan Allah di dalam hati kita, itu bisa hilang. Jadi dengan tajalli maka ilmu dan amal ini tinggal berganti dengan hal. Nah, ini istilahnya. Soal hal itu cahaya keberadaan Allah masuk. Maka kita tidak terlihat lagi kepada ilmu dan amal kita. Karena mengapa? Amal kita ini tidak memberi bekas, tidak dapat menentukan. Usaha kita ini artinya tidak dapat merubah. Siapa juga yang merubah? Itu adalah sifat-sifat Allah. Tidak kita, tidak sifat-sifat kita, bukan amal kita. Jadi apakah kita tidak perlu beramal? Beramal ya, sekedar untuk khidmat, patuh. Tapi untuk bisa merubah, untuk bisa berubah, itu tidak, itu dari Allah. Artinya dari cahaya Allah, dari sifat Allah berubah. Jadi itu langkah kemauan kasat yang benar bagi si murid, orang yang berkemauan untuk mendapatkan hakikat. Kemudian tingkat lagi bagi si salik. Si salik ini orang yang menjalankan kemauannya untuk bisa dekat dengan Allah. Dia harus dapat memutuskan di dalam hatinya selain Allah. Kalau belum dapat dia memutuskan dalam hatinya selain Allah, termasuk dirinya dan sifat dirinya dan lain-lain, belum dapat diputus, maka itu belum dikatakan salik yang benar, orang yang berjalan kemauan kepada. Bila mana itu telah dapat diputuskannya selain Allah dalam batinnya termasuk dirinya, maka barulah dia bersambung dengan Allah. Bersambung dengan makna bahwa barulah dia sampai ke hadrat dengan memandang injama, dengan makna cahaya-cahaya tadi hilang, cahaya keberadaan Allah hilang, karena dia telah hilang, cahaya keberadaan Allah hilang, maka barulah dia sampai kepada ahadid zat. Jadi memang ajaran tasawuf sufi ini kalau dikatakan mudah, kalau dikatakan sulit, tapi kalau bagi orang yang berkemauan, insyaallah mudah, dimudahkan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja pada kita semua, sama seperti kata Tuku Ibrahim, aduhai
Abuya, umurmu sudah dimakan usia, tapi semangatmu tetap muda perkasa. Ada kata. Cuma murid-muridmu telah bersebar di mana-mana. Murid telah sebar. Ini bukan hanya sini, Aceh, di Jawa, juga di Sulawesi, di Manado, di Gorontalo. Sehingga kita nanti bulan 11 diundang lagi ke Gorontalo. Saya heran ya, penyebab-penyebab di Gorontalo itu sangat berhajat, sangat perlu membesarkan ajaran ini. Jadi ini kabarnya 2 bupati ini telah mempersiapkan, diperintahkannya keseranya dalam mempersiapkan untuk keperluan. Tapi kalau di sini di Aceh enggak ada. Ada Pak Amin itu sesaat, sebentar, karena desakan melihat Tengku Syukri Daud bersungguh, aku begitu bawalah Abu ke sini. Memang sekedar itu, bukan untuk betul-betul karena cinta, karena untuk sama-sama berjuang dalam tasawuf ini belum ada lagi, belum. Jadi insyaallah Bapak Letkol nih, Pak Di Tengku Syukri siap siap. Sudah ada Pak Edi.